Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pariwisata Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai destinasi wisata Taman Rekreasi Wiladatika. Berikut ini adalah hasil analisisnya. Hasil analisis dari destinasi wisata Taman Rekreasi Wiladatika yaitu taman ini merupakan taman milik Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang didirikan pada tahun 1980 serta diresmikan pada tanggal 29 Juni oleh Presiden Soeharto sebagai sarana pendidikan Gerakan Pramuka. Dibukanya taman ini untuk umum bertujuan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan sebagai pendanaan kegiatan pramuka. Karakteristik wisatawan yang mengunjungi Taman Rekreasi Wiladatika lebih didominasi oleh anak kecil, remaja, dan orang dewasa yang masih berusia aktif dan produktif dalam melakukan kegiatan wisata. Responden terbanyak merupakan karyawan yang mempunyai pendapatan dan sudah memiliki status menikah. Mayoritas wisatawan yang datang merupakan jenis wisatawan berulang atau repeater turis, yaitu wisatawan yang bersifat kunjungan pribadi bersama keluarga atau teman dan memilih menggunakan kendaraan pribadi. Karakteristik pasar dari Taman Rekreasi Wiladatika disesuaikan dengan bagaimana kondisi pasar dan tren apa saja yang sedang menjadi perbincangan. Selain itu, menurut pihak pemasaran, taman ini terbilang tidak terlalu besar dibandingkan dengan destinasi wisata lain di sekitar Cibubur. Strategi promosi yang dilakukan oleh Taman Rekreasi Wiladatika untuk mempromosikan wisatanya yaitu dengan menggunakan pamflet, menyebarkan brosur, mempromosikan lewat sosial media, dan mendatangi sekolah-sekolah untuk membagikan selembaran. Objek wisata yang terdapat di Taman Rekreasi Wiladatika yaitu Taman Bunga, Taman Jepang, Taman Jamur, Olahraga dan Outbound, Taman Bermain, Taman Kelinci dan Kolam Terapi, serta beca mini dan kolam renang. Pada awal tahun 2020 muncul sebuah virus bernama COVID-19 yang menjadi bencana bagi negara di dunia. Masa pandemi sangat berdampak bagi semua sektor termasuk industri pariwisata. Sebelumnya, industri pariwisata yang ada di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat usai tagar Wonderful Indonesia mulai dikenal dunia. Tetapi selama masa pandemi, baik turis lokal maupun turis mancanegara mengalami penyusutan jumlah yang sangat signifikan. Dari semua sektor yang terkena pandemi, industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terkena dampak paling besar dari industri-industri lainnya. Salah satu destinasi wisata yang terkena dampaknya yaitu Taman Rekreasi Wiladatika. Kondisi Taman Rekreasi Wiladatika pada saat pandemi terbilang cukup parah, dan banyak sekali kerugian yang didapatkan seperti berkurangnya pengunjung, banyak rumput-rumput liar, bangunan yang semakin tua karena kurang terurus dan terawat, serta beberapa aktivitas di taman ini yang harus diberhentikan untuk sementara waktu. Kerugian lainnya yaitu pihak pemasaran harus berhenti untuk mencetak brosur dan pamflet karena harus menekan biaya pengeluaran dan hanya mempromosikannya lewat sosial media. Pemasukan yang berkurang membuat pihak manajemen kesulitan dalam mengatur pengeluaran dan keuangan. Bahkan gaji karyawan harus dipotong sebanyak 50% karena harus dibagi dengan biaya lain yang harus dibayarkan. Meskipun dengan adanya pandemi saat ini, pihak Taman Rekreasi sangat bersyukur karena masih ada beberapa pengunjung yang mendatangi taman ini. Dengan masih adanya pengunjung yang datang, sangat membantu keuangan taman
rekreasi untuk berbenah diri menjadi lebih baik lagi, sehingga semakin bisa mengembangkan taman rekreasinya di masa pandemi saat ini. Itulah hasil analisis saya mengenai destinasi wisata Taman Rekreasi Wiladatika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.